Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Sholi Ustadzah kelas 1B? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Namun sebelum itu, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Allah memberi anak-anak kemudahan dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh Ustadzah. Amin. Minggu kemarin kita sudah belajar surat Al-Fatihah. Hari ini kita akan belajar tentang penjelasan surat Al-Fatihah. Namun sebelum itu, kita baca kembali ya anak-anak surat Al-Fatihah. Sudah siap? Kita mulai. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca surat Al-Fatihah. Ayat ke-1 surat Al-Fatihah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Diingat-ingat ya anak-anak Sholi. Ayat ke-1 surat Al-Fatihah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mempelajari penjelasan surat Al-Fatihah. Simak baik-baik ya penjelasan dari Ustadzah. Ayat pertama surat Al-Fatihah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita membaca Al-Quran atau Bismillah untuk mencari keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah kebaikan yang banyak. Kapan kita harus membaca bismillah? Ada yang tahu anak-anak? Ya, kita ucapkan bismillah setiap memulai pekerjaan yang baik. Misalnya, sebelum kalian makan, atau sebelum kalian belajar, dan sebelum kalian bersepeda. Nah, sebelum kalian memulai pekerjaan yang baik, jangan lupa selalu mengucapkan bismillah. Ayat kedua surat Al-Fatihah berbunyi Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah adalah Rabb semesta alam, artinya Allah yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu, hanya kepada Allah kita memuji dan menyanjungnya. Kapan anak-anak kita harus mengucapkan Alhamdulillah? Yaitu ketika selesai melakukan pekerjaan yang baik. Misalnya setelah anak-anak selesai makan, atau setelah selesai belajar, dan setelah bangun tidur. Jangan lupa selalu mengucapkan Alhamdulillah. Ingat ya anak-anak Sholi. Ayat ketiga surat Al-Fatihah yaitu berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah memiliki banyak sekali nama-nama yang indah yang disebut Asmaul Husna.
Dari nama-nama yang indah ini diantaranya adalah Ar-Rahman, yang artinya yang maha pemurah, dan Ar-Rahim, yang maha penyayang. Allah menyayangi semua makhluknya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah tidak pernah membanding-bandingkan anak-anak solih. Selanjutnya, ayat keempat surat Al-Fatihah yaitu berbunyi Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja dari semua raja. Oleh karena itu, semua yang ada di dunia ini tunduk kepada Allah. Karena yang menguasai semuanya di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menguasai hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan? Yaitu hari di mana amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Dan ayat kelima surat Al-Fatihah berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Sebagai orang Islam yang beriman, yang percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus beribadah hanya kepada Allah saja. Misal, kita mau bersedekah, membaca Al-Quran, atau kita mau menolong orang, itu harus kita tujukan hanya kepada Allah saja. Dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, bukan kepada yang lain ya anak-anak solih ustazah. Selanjutnya, ayat ke-6 surat Al-Fatihah berbunyi Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah memerintahkan kita untuk memohon kepadanya agar Allah memberikan kita hidayah, taufik dan juga petunjuknya, agar kita senantiasa beragama Islam dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap beriman sampai mati ya anak-anak. Jangan sampai kita beriman kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surat Al-Fatihah ayat ke-7 yaitu berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat pada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Inilah jalan yang harus kita ikuti. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang diberi nikmat dan anugerah. Misalnya nabi, syuhada, orang-orang yang mati syahid, atau sholihin, orang-orang yang sholih. Dan siapakah orang yang dimurkai dan sesat? Yaitu orang kafir yang menyembah kepada selain Allah. Jadi kita harus tahu ya anak-anak, jalan mana yang harus kita ikuti dan jalan yang harus kita jauhi. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Barakallahu fikum. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.